Jadi saya juga mengundang barangkali ada yang melintas melalui Periplus. Kalau sekedar mau pop in dan mendengar, syukur-syukur mau duduk juga lebih lama tentang pendidikan, ini mulai menarik. Romo, sebelum masuk lebih dalam, bisa cerita sedikit Romo tentang 2 buku yang Romo tulis tentang pendidikan sebagai formasi jiwa dan lembaga, lalu pendidikan inspirasi pendidikan masa kini. Prosesnya gimana Romo, refleksinya, lalu tegangannya mungkin ada. Ya, saya dulu kan jadi pendamping mahasiswa di Depok ya, khususnya mahasiswa yang kuliah di UI di Wisma SC Depok. Saya membentuk namanya Ignition Study Club. Jadi saya membuat modul-modul macam itu. Nah 2021 itu saya didatangi mereka yang sudah jadi orang gitu ya. Romo, kami nggak punya database Romo di Google nih. Dulu kami dapat banyak insight, tapi kok Romo nggak nulis begitu. Saya 3 hari nggak bisa tidur itu, mikirkan itu. Jadi sebetulnya saya menulis itu ada sebuah pertobatan gitu ya. Karena apa? Dulunya saya cuek, saya nulis itu nggak penting. Yang penting diktat, pelatihan, atau mungkin sistem-sistem tertentu yang bisa mengkader orang begitu ya. Yang sifatnya terbatas begitu ya. Ternyata mereka ketika sudah pergi-pergi, oh ternyata butuh juga literasi seperti itu. Akibatnya setelah 3 hari nggak bisa tidur itu akhirnya saya memutuskan oke lah saya tulis di Kompas gitu. Dan ternyata masuk. Dan dari situlah yang kemudian mulai gagasan-gagasan yang dulu itu pernah tersimpan itu mulai diungkapkan. Dan kemudian ya rajin menulis begitu, kemudian dari teman-teman Kompas itu Romo diterbitkan saja jadi buku. Ya akhirnya setelah diskusi panjang lebar akhirnya diterbitkanlah 2 buku ini sebagai bentuk persembahan pertobatan saya sebetulnya yang sebelumnya bertahun-tahun saya tidak terpikir gitu ya untuk menulis. Jadi tulisan pertama itu memang tanggalnya 21 Oktober 2021 gitu. Setelah 3 hari nggak bisa tidur ya karena oh iya saya nggak punya jejak digital yang diwariskan dalam bentuk literasi gitu. Ya. Dan itu ternyata juga oleh teman-teman murid saya yang di Papua senang karena mereka, oh ternyata literasinya nyambung sekarang. Dulu terputus karena pindah lokasi dan sebagainya, sekarang bisa nyambung. Dan ya Pak Adi pernah lihat sendiri bagaimana kalau saya di panggung ketika memberikan retret atau rekoleksi kan itu bahan-bahannya bagus sekali. Kenapa itu nggak jadi tulisan begitu kan? Itu yang kemudian akhirnya saya sadar, ya sudah ditulis gitu.